Kita udah puasa, udah lebaran bertahun-tahun, ditanya bedanya hisab dengan ru'yat itu apa? Datang ngerti. Karena otaknya sudah penuh dengan pahala. Betul? Ya, pokoknya bulan Ramadan mah ya, maca Quran sahurup dilipat gandakeun, ceuk saha. Seolah-olah bulan yang lain itu salah aja gitu. Betul nggak? Makanya akhirnya berbuat kebaikan kalian cuma setahun sekali. Karena bulan lain nggak ada pahalanya. Gitu apa tidak? Ulah gitu. Kan semua hari juga bagus. Makanya dulu Al-Quran belum ada, tapi Nabi Muhammad sudah mengatakan di Quran surat Al-Baqarah yang kedua, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak meragukan lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Udah bilang begitu, padahal Quran belum ada. Coba, kan Nabi dan Rasul katanya ada 25, betul? Padahal kitab sucinya cuma ada 4. Pernah mikir? Atau enggak kepikiran? Oh enggak ya? Saya dari kecil udah kepikiran. Ya. Kenapa Nabi dan Rasulnya ada 25, kitab sucinya cuma ada 4? Jangan-jangan ada Nabi dan Rasul yang kajiannya nggak pakai kitab suci. Orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual itu terbagi dua. Ada yang masuk kelompok petualang spiritual, ada yang masuk salik sejati. Jadi salik itu ya para pencari. Metodenya sering disebut suluk. Pernah dengar ya? Jadi suluk itu metode pencariannya. Orangnya disebut salik. Kira-kira Bapak Ibu mau masuk kemana? Petualang spiritual atau salik sejati? Nah, udah bagus ya pilihannya. Padahal belum ngerti, ya. Nggak apa-apa. Ya. Setelah nanti selesai kajian ini, akan mengerti siapa petualang spiritual, siapa salik sejati. Ya. Jadi ada orang yang berjalan dalam spiritual, kelihatan aja oleh orang awam dia sebagai seorang pejalan, ya. Padahal sesungguhnya dia hanya seorang petualang saja. Bedanya apa? Seorang petualang spiritual, ketika dia melakukan perjalanan spiritual, dia belum bisa menghancurkan dirinya. Dia belum bisa menghancurkan egonya. Sehingga ketika dia melakukan pencarian, yang dicari itu bukan pengalaman baru. Yang dicari itu sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi dari egonya. Makanya nggak dapat, itu disebut petualang. Capek pencariannya udah kemana-mana, tapi dia selalu membawa dirinya, membawa egonya. Sehingga segala sesuatu yang dia dapat itu harus sesuai dengan ekspektasi dari egonya. Itu petualang seperti itu. Makanya seorang petualang itu, ya, itu tidak pernah mencapai apa-apa. Seperti orang lari di treadmill, ya, keringetan, ngos-ngosan, tapi nggak kemana-mana. Dia hanya berpindah dari satu guru ke guru berikutnya, bukan berpindah dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Paham ya? Kalau salik sejati, dia itu sudah bisa menghancurkan dirinya, sudah bisa menghancurkan egonya, benar-benar sudah kosong. Wadahnya sudah bersih dan siap untuk diisi. Sudah tidak ada lagi persepsi, sudah tidak ada lagi proyeksi. Betul-betul dia ingin mengalami sebuah pengalaman yang sesungguhnya, yang terbebas dari egonya. Nah, kenapa harus saya jelaskan? Karena banyak sekali ya, kelihatan aja sebagai seorang pejalan, tapi nggak kemana-mana. Akhlaknya tetap seperti itu, kesadarannya tidak berubah, kehidupannya juga tidak berubah, konflik dengan orang lain jalan, ya, di rumah aja tidak akur, ya, dengan pasangan nggak akur, dengan anak tidak akur, tidak siap menerima perbedaan, intoleransi,
ya, jauh dari sifat moderasi. Kadang-kadang kelihatan sikapnya tidak bijaksana, tidak adil gitu. Padahal kelihatannya seperti seorang yang alim gitu. Menggunakan baju-baju yang mensimbolkan atribut spiritual. Kelihatannya seperti alim, kelihatannya gitu. Padahal dia itu bukan salik sejati, dia hanya seorang petualang saja. Masih butuh validasi dari pihak lain. Ingin disebut paling soleh, ahli surga gitu. Tetapi kelihatan dari pembicaraannya itu ya sangat minimalis, ya sempit sudut pandangnya, gampang menyalahkan orang gitu. Tetapi masyarakat memandang seolah-olah dia itu seorang yang alim, karena dia sendiri memposisikan diri seolah-olah sebagai orang yang paling tahu. Banyak nggak yang kayak gitu? Nah, supaya tidak tertipu nanti habis ini petualang atau salik sejati. Nah, udah diberitahu sama saya, dibocorin, ya, alhamdulillah. Mau dapat bocorannya? Oke, baik ya. Saya biasa akan menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu peta jalannya. Kalau tidak menggunakan kitab suci, terus mau pakai apa? Paham ya? Ya. Tapi kitab suci itu ada dua. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kebanyakan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis ada pada diri kita semua nih di sini, ya. Ada di sini. Di sini tuh ada kecerdasan yang melampaui pikiran orang biasa. Coba, kan Nabi dan Rasul katanya ada 25. Betul? Padahal kitab sucinya cuma ada 4. Pernah mikir? Atau enggak kepikiran? Oh enggak ya? Saya dari kecil udah kepikiran. Ya. Kenapa Nabi dan Rasulnya ada 25, kitab sucinya cuma ada 4? Jangan-jangan ada Nabi dan Rasul yang kajiannya nggak pakai kitab suci. Kan bahaya. Betul nggak? Kan Al-Quran turun pada Nabi Muhammad. Ya, Injil turun sama Nabi Isa. Taurat turun sama Nabi Musa. Zabur turun sama Nabi Daud. Hafal semua pelajaran agama yang diulang-ulang. Nabi Ibrahim nggak bawa kitab. Nabi Adam nggak ada kitabnya. Nabi Yunus nggak ada kitabnya. Lah mereka-mereka itu ngajak pakai apa? Pakai apa? Pakai kitab. Cuman kitabnya tidak tertulis, hidup ada dalam dirinya. Makanya kitab sejati itu yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Makanya dulu Al-Quran belum ada, tapi Nabi Muhammad sudah mengatakan di Quran surat Al-Baqarah yang kedua, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak meragukan lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Udah bilang begitu, padahal Quran belum ada. Betul nggak? Kan Quran belum ada, tapi Nabi Muhammad sudah bilang ini kitab tidak meragukan lagi, petunjuk bagi yang bertakwa. Padahal saat itu Quran belum ada. Betul Pak tidak? Iya. Makanya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran bulan Ramadan, ya baca aja. Jangan, oh ini ngikutin dulu zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada orang yang baca Quran. Can aya Quran lagi. Kalau mau baca, baca aja. Nggak usah, wah ini ngikutin para sahabat dulu zaman Nabi. Nggak ada yang baca Quran. Apaan can aya? Betul apa tidak? Iya. Kalau mau baca, baca aja. Tapi tangkap pesannya. Bukan hanya baca bolak-balik. Ya, ngaku aja udah 30 juz. Ditanya isinya Quran apa? Nggak ada satu ayat pun yang bisa menjelaskan. Ditanya aja perintah sholat di Quran surat apa berapa? Teuing. Kan lucu. Lucu apa tidak? Lucu apa tidak? Siapa yang lucu? Ya, ayo kita mulai ya. Oke. Kita akan mulai dari Quran surat Jin, surat ke-72 ayat 16. Tahu nggak jin? Iblis. Gimana sih kalian itu? Nah ini ya, kebanyakan ngaji
idgham biguna tuh kayak gini. Jin, iblis, itu aja. Karena semua orang juga bicaranya begitu. Jin itu bahasa Arab, artinya sesuatu yang tersembunyi. Itu aja. Pengertian jin itu begitu. Sesuatu yang tersembunyi. Banyakkah yang tersembunyi di sini yang belum kita tahu? Nah, itu jin. Ngerti? Bakat kita tersembunyi enggak? Jin. Ya? Diri sejati kita tersembunyi enggak? Jin. Pokoknya jin itu artinya segala sesuatu yang tersembunyi, itu artinya begitu. Paham sampai sini? Ya. Makanya yang tersembunyi ini harus diruqyah. Tuh udah mulai pikirannya kemana-mana. Ini korban ruqyah kayaknya. Ruqyah dari bahasa Arab, dari ru'yat. Ru'yat itu artinya apa? Melihat. Makanya begitu mau memasuki bulan Ramadan, karena tahun Hijriah itu berdasarkan bulan, beda dengan tahun Masehi berdasarkan matahari. Kalau tahun Hijriah berdasarkan bulan. Ini Ramadan udah datang belum sebagai bulan? Maka diintip, sudah ada nggak bulannya nongol, walaupun cuma sedikit, sabit kecil tipis. Kalau udah nongol ya itu udah mulai itu Ramadan. Nah, kalau bisa dilihat pakai teleskop itu namanya ru'yat. Karena tidak bisa dilihat, banyak kabut, dihitung menggunakan sistem perhitungan, pakai hukum-hukum fisika itu. Ada hukum Newton, hukum gravitasi, ada hukum Kepler. Itu bisa dihitung tuh. Periode bulan mengelilingi bumi, dihitung. Namanya hisab. Itu ngalartin tuh. Nah, orang mangilu kumaha batur. Betul nggak? Kita udah puasa, udah lebaran bertahun-tahun ditanya bedanya hisab dengan ru'yat itu apa? Datang ngerti. Karena otaknya sudah penuh dengan pahala. Betul? Ya, pokoknya bulan Ramadan mah ya, maca Quran sahuruf dilipat gandakeun, ceuk saha. Seolah-olah bulan yang lain itu salah aja gitu. Betul nggak? Makanya akhirnya berbuat kebaikan kalian cuma setahun sekali. Karena bulan lain nggak ada pahalanya. Gitu apa tidak? Ulah gitu. Kan semua hari juga bagus. Kan yang ngasih nama bulan ini Ramadan juga kamu, kata Allah. Da Allah mah teu ngiluan. Anu nyieun kalender saha? Kan jelema. Da dulu mah nggak ada kalender teh. Teu aya Ibu, teu aya. Nu nyebut ya Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab, Ramadan, kan itu manusia yang ngasih nama itu. Betul apa tidak omongan saya? Ya. Jadi jin itu harus diapa tadi? Diruqyah. Diruqyah itu artinya diru'yat. Diruyat artinya dilihat. Karena masih tersembunyi, maka harus dilihat. Gitu. Makanya ya, di zaman para sahabat ditanya mereka, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, habis wudhu beliau itu menangis, ya. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, kenapa kamu berwudhu sampai menangis seperti itu?" Lalu Ali mengatakan, "Kalau kamu tahu siapa Tuhan yang akan aku sembah setelah ini, pasti kamu akan merasakan tangisan yang sama seperti aku." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Ali, kamu sudah melihat Tuhan?" Ali mengatakan, "Ya." "Dengan cara apa kamu melihat Tuhan?" Dan Ali mengatakan, "Ru'yatullah bi ainil qalbi." Aku melihat Tuhanku dengan mata kolbuku. Nah, melihat dengan mata kolbu namanya ru'yat.
Sehingga yang tersembunyi jadi kelihatan, baru bisa diimani. Paham sampai sini? Paham apa tidak? Ih, ada jin. Wah, ini ibu harus diruqyah. Jadi begitu, aneh prakteknya. Dah yang dibayar. Iya ketumpangan yuk. Saha maneh. Jadi gitu prakteknya, jadi aneh. Padahal di zaman Rasulullah itu ru'yatullah bi'ainil qalbi. Yang tersembunyi pada diri kamu, termasuk diri sejati kamu harus saksikan. Supaya apa yang kamu katakan di sini, asyhadu alla ilaha illallah, kamu bersaksi dengan mulutmu, kamu sudah menyaksikan dengan mata kolbumu. Itu ru'yat. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena ini meruntuhkan paradigma ini, ya. Sudah kadang terlalu dalam ini, betul? Iya. Ada nggak orang didoakan tiba-tiba ngegerebek? Ada. Jin bukan itu, jin. Kan masih tersembunyi. Tersembunyi di mana? Itu tersembunyi di alam bawah sadar, runtah itu namanya. Data-data masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar kemudian dibangkitkan lagi, keluar, nggak gerebek. Disebut makhluk gaib lain. Itu energi yang berasal dari alam bawah sadar, yang menciptakan datanya adalah diri kamu sendiri. Kartos, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya juga suka bingung kalau ngomong begini itu mau dari mana ya. Tapi udah pelan-pelan aja. Ya. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung kalau ada tukang ruqyah di sini. Maaf sekali lagi, saya minta maaf dulu ya. Nanti habis kajian boleh salaman sama saya. Sugan kasurupan sekalian. Udahlah, dan saya betulnya bukan mau bahas itu saya hari ini, bukan. Kebetulan aja nongol surat jin, jadi aja kemana-mana saya ngomongnya. Udah stop dulu sampai di situ ya, urusan ruqyah nanti. Tapi udah mengerti kan? Udah ngerti ya. Jangan mau terjebak yang begitu-begitu, jangan ya itu. Lalu akhirnya kita dimainin, harus ada kambing hitam, betul nggak? Iya, ayam hideng, serba hideng, betul? Dak mehese neangan-anak. Padahal si eta geus nyiapkeun di chat ku manehna. Ka atas Bu. Ya nu seserian teh saya teh buat tukang. Jadi jin itu apa Bu? Ya, pokoknya apa yang tersembunyi jin. Dulu ya, waktu masih bayi kita masih di dalam rahim, can katingali, kita juga disebut janin. Janin itu kata jamak dari jin. Sekarang mah tidak disebut jin, karena sudah ada USG. Kadele. Dulu mah karena belum ada USG disebutnya itu janin. Sekarang mah udah nggak disebut janin lagi. Katingali, bahkan usianya berapa bulan, jenis kelaminnya apa, kelihatan sekarang oleh teknologi. Karena sudah kelihatan, tidak disebut janin lagi. Gitu. Ini bahasa sehari-hari Bapak Ibu belum ngaji, belum. Ini bahasa sehari-hari yang konslet di sininya. Ya, makanya saya luruskan supaya waraslah pulang dari sini ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, surat jin ayat 16 ini cerita apa? Perhatikan ya. Wa allawistaqamu, nih ada kata-kata istiqomah. Jadi istiqomah itu arti dalam bahasa Indonesia adalah teguh pendirian. Ulangi ya. Apa istiqomah? Teguh pendirian. Ya. Kadang-kadang kita suka ngomong, ya, doakan saya ya istiqomah. Tuh udah didoakan, kumaha maneh we rek istiqomah aja teu ke. Nah minta didoakan ka batur. Itu terlalu banyak basa-basi ya, makanya jadi basi. Betul nggak? Nah, make minta didoakan ku batur, rek istiqomah rek henteu, kan kumaha ente. Betul nggak? Itu. Ini kebanyakan basa-basi ya, basa-basi. Jadi basi. Ya. Jadi wa allawistaqamu. Nah, dan bahwasanya jika kamu teguh pendirian, itu maksudnya.
Ala torikot, dalam satu jalan. Nih, torikot itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jalan. Makanya kalau di Mekah kalian menghalangi jalan, dipanggil torik, torik. Itu maksudnya, itu jalan. Kamu jangan duduk di situ, jangan berdiri di situ. Maksudnya begitu. Iya mah, balik di Arab ganti ngaran Asep jadi torik. Aneh pulang haji garanti ngaran. Cuman kejadiannya begitu, padahal ngalangan jalan di situ teh. Dipanggil sama polisi, askar namanya. Torik, torik, eta maneh teh ngalangan jalan. Batur lek liwat. Kartos, Bu. Wa allawistaqomu ala torikot, dan bahwasanya jika kamu teguh pendirian dalam satu jalan, nih satu jalan. Sampai hari ini ribuan orang yang minta pindah agama kepada saya. Dan sampai hari ini saya belum pernah mengubah agama orang. Ya sudah. Ayah kamu agamanya X. Kemudian kamu ditakdirkan dari ayah yang agamanya X, teruskan saja. Karena kamu memang harus di jalan itu. Bapak Ibu yang hadir di sini, ayah ibunya agama Islam. Kita takdir dari ayah ibu yang agamanya Islam. Sudah, jalani aja Islam. Tapi Islam yang benar. Kalau kita tekun dalam satu jalan, sampai nggak Bapak Ibu? Pasti sampai. Pasti sampai, percaya sama saya. Tapi kalau pindah-pindah jalan, tak iya notara nepite. Bosenan. Sama Bapak Ibu, dalam belajar satu ajaran, ingat ya, torikot itu dalam Quran artinya jalan. Silahkan lewat jalan siapa saja, mau berguru pada siapa saja. Selama gurunya itu masih bisa ditaati, ngasih teladan, ngasih contoh yang bagus, tekun aja di situ. Jangan pindah-pindah. Nah, yang suka pindah-pindah itu karena apa? Begitu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan egonya, karena dia belum bisa menghancurkan egonya, makanya guru pun dinilai oleh dia. Wah, ini guru nggak benar. Tidak sesuai dengan harapan dia. Karena yang dia cari bukan Allah sebetulnya. Ada orang belajar spiritual, ingin mencari kekayaan, kemasyhuran, popularitas. Tidak siap menerima kenyataan yang tidak disukai oleh pikirannya. Ada yang kayak gitu. Begitu mendapatkan yang sebaliknya, langsung pergi. Karena dia belum bisa menghancurkan ego. Jadi kalau kita mau memulai perjalanan spiritual, yang pertama yang harus dihancurkan adalah dirimu sendiri. Panggal kepalamu. Serahkan dirimu kepada seorang guru. Itu baru benar belajar spiritual. Bahkan ilmu itu bukan dari guru itu. Karena kita punya adab pada guru, turun berkah guru. Ilmunya dari Allah. Yang namanya milladunka ilman, ilmu laduni. Intuisinya hidup. Gitu. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka Allah mengatakan, la asqainahum ma'an godaqo. Benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar. Perjalanan spiritual itu sering saya umpamakan seperti kita menggali sumur. Menggali sumur. Sepanjang kita belum ketemu dengan air, masih wilayah tanah, pasti kotor badan kita. Dan jangan berhenti, terus saja, terus. Sampai suatu titik tertentu kita bertemu air. Semua kotoran yang ada di tubuh kita habis dibersihkan dengan air. Kira-kira begitu ayat ini. Surat Jin ayat 16. Keren gak Al-Quran? Keren. Jadi oleh karena itu kalau mau belajar ilmu harus sabar. Apalagi belajar ilmu spiritual. Karena spiritual itu berhubungan dengan pengalaman. Dan untuk mengalami perlu waktu. Beda dengan ilmu hafalan. Bisa dipercepat. Kalau ilmu hafalan bisa dipercepat, ya, sediakan aja waktu lebih banyak, semua pengetahuan nyampe di otak kita. Itu ilmu hafalan, dan ilmu hafalan itu namanya belajar meniru. Dan belajar meniru, kita hanya menjadi orang yang pandai bercerita.
Dan belajar yang sebenarnya, belajar mengalami. Dan untuk mengalami perlu waktu. Untuk mengalami kita harus selalu sabar bersama orang yang akan menuntun kita supaya kita mengalami langsung. Nah, ini belum mengalami, yang bicara di sini adalah logika. Logika, ego, semua dianalisis dengan ego. Itulah yang disebut dengan petualang spiritual. Salik sejati tidak seperti itu. Dia sabar, dia tekun, apapun yang diperintahkan oleh seorang pembimbing, karena dia percaya pembimbingnya sudah sampai pada titik yang sudah dicari, maka dia tidak pernah pindah-pindah jalan. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak, Bapak Ibu. Makanya perlu nggak ini saya jelaskan? Perlu kan? Supaya ngerti. Oh begitu. Yuk, sekarang saya tidak mau jadi petualang spiritual. Kelihatan aja seperti seorang pencari, padahal nggak kemana-mana. Saya mau jadi salik sejati. Clear? Oke. Pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Kapan? Sekarang ya. Mungkin pernah baca ya surat ini ya. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Udah pernah baca gitu mah? Udah, pasti udah ribuan kali lewat jalan sini ya. Cuman tidak pernah mampir. Ya, gitu. Baik, kita teruskan. Ini fenomena petualang spiritual. Jadi petualang itu karena belum bisa menghancurkan egonya, maka dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Begitu ada tempat di mana tidak sesuai dengan harapan dia, ekspektasi dia, maka dia terus berpindah-pindah. Ini yang tidak pernah sampai. Kenapa? Karena dia ingin menemukan rasa. Dia ingin menemukan pengalaman. Tetapi rasa dan pengalamannya yang sesuai dengan gambaran ideal yang dibayangkan oleh dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan ketidakmatangan suluk. Jadi harus mengalami kematangan dalam suluk itu, ya. Banyak ya yang sudah belajar dengan saya. Banyak. Yang matang luar biasa. Yang kematangan suluknya luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan Al-Quran 30 juz ngerti sendiri. Padahal tidak punya kemampuan berbahasa Arab. Ngerti aja sendiri. Kenapa? Saking seringnya bertemu dengan yang punya Al-Quran, lama-kelamaan ngerti sendiri itu Al-Quran. Bisa memang begitu? Bisa. Bisa, ada ilmunya kok. Sudah diwariskan oleh para nabi, para rasul. Jadi hati-hati, berpindah-pindah guru bukanlah fenomena pencarian kebenaran, tetapi hanya mencerminkan kegelisahan ego yang belum rela untuk dibentuk. Jadi itu hanya kegelisahan ego aja, karena si ego ini tidak rela untuk dibentuk, tidak rela untuk dihancurkan. Apalagi belum apa-apa sudah mulai menilai. Ini benar, ini baik, ini buruk. Terus aja, sibuk aja. Makin bising pikiran kita, makin jauh dari kebenaran. Terkadang seorang guru yang sejati pun untuk menitipkan ilmu kepada para muridnya, memberikan ujian-ujian yang mungkin sangat mengagetkan para muridnya. Pernah dengar cerita Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir? Diabadikan di surat Al-Kahfi itu. Ya. Jadi Musa itu mau berguru sama Nabi Khidir. Ini fenomena petualang spiritual. Saat itu Musa masih petualang, belum salik sejati. Digambarkan itu di dalam Quran surat Al-Kahfi. Apa kata Musa kepada Khidir? Saya bahasakan dalam bahasa saya ya, biar singkat. Ya. Izinkan aku untuk berguru kepadamu, supaya aku bisa tahu ilmu yang belum aku ketahui. Apa kata Khidir? Kata Khidir, kamu tidak akan sanggup untuk bersamaku, karena kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Tetapi apa kata Musa? Aku janji, aku akan sabar bersamamu. Apapun yang kau perintahkan, aku akan taat. Begitu awalnya. Ini rayuan petualang spiritual.
Udah, akhirnya berjalan bersama. Akhirnya sampailah di satu tempat, ada seorang anak kecil kemudian dibunuh. Dan kita kalau baca ayat itu, anak kecil dibunuh, pasti langsung ya, benar-benar anak kecil dibunuh. Itu bahasa simbolik, itu bahasa hakikat. Ketika Khidir membunuh anak kecil, apa kata Musa? Musa protes. Kata Khidir, katanya kamu mau sabar bersamaku. Baru satu kejadian aja, kamu sudah tidak sabar. Protes. Belum ngerti sudah protes. Itu karena egonya belum hancur tuh. Ini petualang spiritual. Dikasih peringatan. Sudah aku bilang, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Aku minta maaf lagi. Udah deh, aku sabar. Jalan lagi, masih diterima. Ada perahu, dilubangin sama Khidir. Protes lagi Musa. Kata Khidir, sudah aku bilang dari awal, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Hampir dipecat itu jadi murid. Tapi janji lagi Musa, enggak deh, setelah ini saya tidak akan protes lagi. Ini dibuat singkat ceritanya. Kalau saya bahas ayat per ayat nanti kepanjangan. Nanti boleh baca sendiri. Diterima lagi. Yes, kalau begitu saya terima. Tapi ini yang terakhir. Kata Musa. Gak boleh kamu protes lagi sebelum aku menjelaskannya. Jadi belum dijelaskan oleh guru, sudah protes. Karena masih membawa background. Membawa paradigma. Egonya belum hancur. Ingin semua sesuai dengan kemauan dirinya. Nah ini hati-hati ya. Bapak Ibu mau belajar spiritual kayak gitu, insya Allah gak kemana-mana. Beda dengan belajar ilmu syariat. Ya, silahkan ilmu syariat. Oh, mau bawa ego segede apapun, silahkan. Paling jadi sombong. Sombong merasa bacaan Qur'annya paling hebat. Jadi imam harus pakai speaker, kan gitu. Baru baca Quran kalau pakai speaker, kalau enggak mau. Makanya keluarlah peraturan dari Departemen Agama. Speaker itu yang keluar maksimal 100 desibel kekuatan intensitasnya. Kalau baca Quran, speakernya ke dalam. Sholat, speakernya ke dalam. Boleh baca Quran 10 menit sebelum salat subuh. Ya, 10 menit. Tapi nggak boleh fals. Itu ada aturannya loh gitu. Nggak boleh fals. Harus bagus bacaannya. Udah fals pakai speaker lagi. Bagus ya, pemerintah peduli. Supaya apa? Kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini tidak sama. Betul nggak? Tidak semua orang juga sama. Dan logikanya kalau membaca itu kan buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Kamu aja yang baca nggak ngerti, apalagi orang lain harus dengar kamu. Lucu nggak? Siapa yang lucu? Ini ngerti saya dari tadi bicara? Oke. Lanjut lagi, jalan lagi. Itu ketemu itu dinding yang runtuh. Didirikan sama Khidir. Protes lagi ternyata. Kata Khidir, sudah aku bilang kamu itu tidak akan lulus. Karena kamu masih bawa ego. Sudah, sekarang kita berpisah. Gak mau nerima lagi Khidir. Akhirnya berpisahlah Musa dengan Khidir. Itu sebenarnya gambaran di surat Al-Kahfi itu gambaran tentang petualang spiritual yang gampang menghakimi, gampang menilai benar salah, baik buruk. Akhirnya berpisahlah dengan Khidir. Jadi nggak berguru? Nggak jadi. Pernah baca ayat itu? Apa sih makna dari membunuh anak? Sebetulnya Khidir itu bukan sedang membunuh anak kecil, membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada Nabi Musa. Dikit-dikit nanya, kan yang banyak nanya tuh anak. Belum dijelaskan nanya lagi. Coba anak baru belajar bicara, bawa ke mall, semua ditanya, ini apa, ini apa. Belum selesai dijelaskan yang ini, udah nanya yang itu lagi. Gitu nggak kalian? Nah, udah kelihatan ya. Makanya untuk belajar spiritual itu harus dewasa. Tidak boleh membawa sifat kekanak-kanakan.
Makanya di Quran surat Al-Baqarah untuk belajar spiritual tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua. Terlalu muda masih kekanak-kanakan, terlalu tua sudah budek. Mata sudah rabun, betul nggak? Cara rangkel, siram ge asup kan awak. Betul nggak? Pernah baca ayat itu di surat Al-Baqarah? Pernah? Pernah, cuman nggak mampir kalian itu. Pokoknya namanya juga narabas. Betul nggak? Saya baru sadar. Kalau dulu waktu saya kecil ya, kalau udah sama bapak saya, kamu udah boleh narabas. Saya baru sadar sekarang. Narabas itu kan nerobos. Nerobos itu kan terus baca sampai nggak ngerti apa-apa. Saya baru sadar. Kalau masih alif-alifan kan gitu ya. Dulu mah belum ada metode ikro. Kalau sekarang mah kalau alif ada fathah, jangan dieja, langsung A. Kalau ada kasroh I, kalau domah U, kan gitu. Sekarang metode ikro cepat. Kalau dulu mah alif jabar A, alif JRI, alif PSU. Waduh, jadi ada jeda di otak. Pakai jabar, betul nggak? Iya. Pakai JR, pakai PS. Wah, liar dulu mah hese. Makanya untuk sampai di tingkat nerobos itu agak lambat dulu. Kalau sekarang kalau sudah ikro 1, ikro 2, ikro 3 udah mulai itu agak panjang-panjang bacanya. Nah itu saking nerobosnya, bener-bener nerobos. Makanya kalian kalau baca Quran kan narabas, betul nggak? Saya baru sadar, oh dulu saya baca Quran narabas, nggak ada jeda. Lanjut, oke. Jadi yang dibunuh oleh Khidir itu siapa? Sifat kekanak-kanakan yang ada pada Nabi Musa. Perahu dilobangi, bukan perahu itu. Masa Khidir usil banget sih? Seorang guru spiritual yang tingkat kesadaran sudah tinggi, masa perahu orang dilobangi? Bukan. Musa yang tertutup itu ditobros, dilobangi. Penglihatan kolbunya yang asalnya tertutup dibuka sama Khidir. Lalu ada dinding yang runtuh. Dinding yang runtuh itu iman. Iman si murid ini sudah runtuh, ditegakkan lagi imannya oleh seorang guru. Itu bahasa ma'rifatnya. Baru dengar? Kasihan. Ngerti sekarang? Ya, anak kecil dibunuh ngerti? Perahu dilobangi ngerti? Iya, ini perahu dilobangi. Asalnya buta, asalnya tidak melihat, setelah dilobangi oleh gurunya, tobros tuh. Dia bisa ru'yat bi'ainil qalbi. Melihat yang tersembunyi. Gitu nggak Bapak Ibu belajar Al-Quran?